Salam, selamat pagi. Nama saya Francisca Silastri Ernatasia Simenes dengan NIM 23101081 dari kelas PKK 4 semester 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume sesi 4 pada mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, yaitu misi Katolik pada masa kolonial di Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran terdekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama yang ada. Ada beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Setelah Belanda menguasai Nusantara dan POC melarang penyebaran agama Katolik, misi Katolik mengalami kemunduran. Poin yang kedua, pengaruh kebijakan POC pada tahun 1602 sampai 1799. POC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan, sehingga agama Katolik mengalami represi. Banyak umat Katolik yang dipaksa pindah ke Protestan atau menjalankan iman secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Poin yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah tahun 1800. Setelah POC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Tahun 1807, Raja Louis Napoleon atau adik Napoleon Bonaparte mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Poin yang keempat, peran tarekat misionaris. Serikat Yesus atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Societas Verbi Divini atau SPD fokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kongregasi Misi atau CM Lasaris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Misionaris Hati Kudus atau MSC aktif di Papua dan Maluku. Poin yang kelima, kontribusi misi Katolik, yaitu ada pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Poin yang keenam, tantangan misi Katolik, yaitu resistensi dari pemerintah kolonial awal POC, persaingan dengan Protestan didukung oleh Belanda, dan adanya interaksi dengan agama lokal khususnya Islam yang lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Misi Katolik yang mulai pada masa kolonial Belanda menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini dapat kita rasakan. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Sekian resume singkat saya ucapkan terima kasih.